Maaf Pak Uloy, Bapak langsung praktek coach-nya dulu atau coaching-nya Pak? Ya, biar saya yang coach-nya, Pak Tar yang sebagai coaching-nya. Oh baik Pak, terima kasih Pak. Ya, ya. eh, Terima kasih Pak Tar, boleh ada bersama dengan saya Baik Pak Ului Pak. pada saat siang hari ini atau sore hari ini. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak dan saat ini apa yang Pak Tar apa yang saya bisa bantu Pak Tar, yang mau Pak Tar omongin, silakan Pak Tar. Baik Pak Uloy, terima kasih sekali Pak Uloy sudah berkenan meluangkan waktu untuk saya Pak Uloy. Gini Pak Uloy, sebelumnya mohon maaf saya ada punya masalah pribadi nih Pak di dalam tugas saya sebagai guru. Saya memiliki tugas tambahan sebagai wakil kesiswaan Pak, yang mana tugas saya adalah mengurusi anak-anak didik yang banyak masalah Pak, dari berbagai macam masalah. Otomatis saya di sini merasa eh, beban buat hati saya Pak. Oleh karena itu saya minta waktunya untuk Bapak supaya bisa membantu saya mendengarkan dari keluhan saya Pak ataupun masalah saya Pak Uloy. Ya, apa Iya, yang bisa Pak Tar sampaikan, silakan Pak Tar, kita saling koordinasi dengan, dan saya juga melihat Pak Tar sebagai wakil kesiswaan tentu Pak Tar mungkin butuh sekali yang namanya curhat, yang namanya berbagi, ya silakan Pak Tar. baik, terima kasih Pak Uloy. Begini Pak Uloy, masalah saya di bidang kesiswaan ini ketika kebetulan ada masalah yang memang masalah itu sudah terbentur dengan peraturan Pak. Jadi peraturan di sekolah kami ketika anak sudah melanggar peraturan mencapai sebanyak 100 poin, itu berdasarkan peraturan kesepakatan rapat komite sekolah bersama orang tua ketika penerimaan siswa baru Pak, itu kesepakatannya dikeluarkan Pak. Namun ketika berjalannya waktu, ketika sudah anak yang memang bermasalah mencapai poin di 100 poin, tetapi kami sekolah tidak diperkenankan untuk mengeluarkan siswa oleh kepala sekolah, sehingga di sini terbentur peraturan. Saya merasa sama rekan sejawat saya sesama guru, ketika anak didiknya ini sudah bermasalah tetap dibiarkan, diberi kesempatan untuk tetap di sekolah di SMK Negeri 1 Kembang Janggut, sehingga guru-guru merasa saya yang menyalahi aturan Pak. Sementara di sisi lain kepala sekolah tidak mengizinkan supaya anak tersebut tetap dibina Pak. Jadi saya merasa itu beban buat diri saya dan saya butuh waktu untuk Bapak menemani saya mendengarkan keluh kesah saya Pak yang saya hadapi. Oh iya ya Pak Tar. Jadi memang sebagai kesiswaan tentu banyak permasalahan yang Pak Tar alami dengan uh, apa namanya ini, berapa nilai-nilai yang sudah ditetapkan dalam sekolah, tentu banyak hal. Jadi selama ini Pak Tar, bagaimana menurut Pak Tar itu seperti apa kondisi di sekolah Bapak? Nah, baik Pak. Jadi kondisi di sekolah saya Pak, karena siswa ini dengan jumlah sudah ada 600 siswa Pak, dan setiap kelas itu memiliki karakter, dan yang luar Iya, iya, baik. biasanya hampir setiap kelas Pak pasti ada anak yang memang masuk Mhm. ke ruang BK, dan setelah masuk BK pasti endingnya itu ke saya. Jadi ketika anak tersebut sudah masuk ke bahasa final mencapai 100 poin, yang harusnya kami sebagai mahasiswaan mengajukan permohonan pengembalian ke orang tua, yang mana permohonan tersebut ditandatangani oleh kepala sekolah. Namun di sini Pak kami terbentur dengan kepala sekolah yang tidak mengizinkan dan tidak mau menandatangani surat pengembalian siswa tersebut Pak. Sementara di sisi lain dari guru BK dan juga guru-guru pada umumnya Pak sangat mengharapkan bahwa ketika anak yang nakal ini memang dikeluarkan. Nah, saya sendiri Pak, ketika memang itu sudah kesepakatan, namun ketika anak yang memang seharusnya butuh kita bina, tetapi akhirnya terbentur dengan peraturan yang memang harus ketika sudah
terbentur dengan angka 100 poin harus dikeluarkan, memang secara hati kita sebagai keluarga kesiswaan juga memang rasanya tidak rela, Pak. Jadi posisi saya ini ketika saya melaksanakan mengeluarkan secara prosedur, saya akan posisi merasa salah dan juga akan salah di hadapan seorang pimpinan saya, Pak. Ketika saya tidak mengembalikan siswa yang bermasalah, tentunya saya akan bermasalah dengan sesama rekan guru dan juga ke guru BK. Jadi di situ, Iya, Pak, yang saya lakukan adalah saya rencana akan melakukan rapat bersama komite orang tua lagi. Tentunya Pak, sebelum rapat komite sekolah itu saya memanggil orang tua yang bermasalah tersebut, Pak Uluy. iya. Itu sebuah langkah yang baik, yang luar biasa yang sudah Pak Tar coba lakukan, dan uh, kalau saya mendengar apa yang sudah disampaikan Pak Tar ini, Pak Tar punya beban ya, baik beban terhadap kepala sekolahnya tentang siswa, kemudian terhadap guru-guru. Mungkin Pak Tar ini artinya mau mengambil sebuah keputusan rasanya mungkin serba salah dengan kondisi, apalagi kalau saya mendengar ada 100 poin yang artinya kesalahan daripada peserta didik atau siswa Pak Tar. Mungkin Pak Tar kira-kira menurut Pak Tar nih seperti apa yang baiknya Pak Tar Baik, agar uh, tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan dalam uh, jabatan sebagai kesiswaan. Ya, monggo Pak Tar. baik, terima kasih Pak Uluy. Jadi di sini Pak Uluy, rencana saya Pak Uluy, yang pertama tentunya saya akan kembali memanggil orang tua anak yang bermasalah tersebut. Kemudian saya juga akan menunjukkan ataupun mengingatkan kembali terkait kesepakatan yang telah disepakati pada eh, awal tahun ketika orang tua tersebut menitipkan anaknya di SMK Negeri 1 Kembang Janggut. Kemudian setelah itu tentunya saya juga akan menyampaikan kepada orang tua tersebut bahwa berdasarkan data yang ada, anak Bapak ini telah melanggar sudah mencapai sebanyak 100 poin, sehingga dari sekolah itu memberikan suatu kebijakan kembali bahwa anak tersebut, kami dari sekolah akan siap memberikan suatu kesempatan kembali untuk tetap sekolah, namun tentunya kalau dari saya selaku wakil kesiswaan akan memberikan hitam di atas putih dalam artian untuk membuat anak didik tersebut supaya akan berpikir, merasa dirinya ada rasa tanggung jawab terhadap ketika orang tuanya dipanggil ke sekolah untuk menyelesaikan masalah tersebut, Pak. Jadi harapannya dengan adanya surat perjanjian hitam di atas putih tersebut, anak tersebut akan belajar dari kesalahan tersebut supaya mau belajar di sekolah kami supaya tidak melanggar peraturan sekolah lagi, Pak. Itu Iya, rencana yang saya lakukan, Bapak. itu luar biasa Pak Tar, luar biasa itu Pak Tar. Jadi apa yang Pak Tar sudah mencoba lakukan ini sebuah hal yang luar biasa, dan semoga berhasil, dan Amin, Pak apa yang Uloy. sudah dilakukan ini semoga berhasil, dan saya percaya Pak Tar pasti bisa. Dan Amin. selama ini Pak Tar, siswa Pak Tar ini mungkin kalau sudah dikoordinasikan apa yang Pak Tar sampaikan dengan wali kelas atau orang tua murid, mungkin kira-kira pasti ada solusinya Pak Tar. Ya, Baik, luar Pak biasa Pak Uloy. Tar. Nah, Pak Ya, Tar, ya Pak Uloy. setelah, karena mengingat waktu kita ini Pak Tar sangat singkat ya Pak Tar, Iya, Pak waktu Uloy. kita ini sangat singkat. Jadi gimana Pak Tar perasaan, apa yang Pak Tar dapatkan dari percakapan ini Pak Tar? Baik Pak Uloy, alhamdulillah perasaan saya setelah saya ditemani Pak Uloy bersedia mendengarkan saya, perasaan hati saya jauh lebih lega Pak Uloy, dan mudah-mudahan apa yang saya rencanakan untuk menindaklanjuti permasalahan saya ini bisa
terlaksana dengan baik Pak Uloy. Terima kasih sekali Pak Uloy. Semoga nanti ketika saya ada punya masalah, Pak Uloy tetap masih bersedia untuk membantu saya di dalam diskusi ini Pak Uloy. Terima Ya, kasih Pak baik. Uloy atas waktunya. Selamat sore Pak Uloy. Ya, baik Pak Tar, selamat sore, terima kasih dan semoga minggu depan Pak Tar mungkin sudah bisa koordinasi dengan teman-teman guru, kepala sekolah dan orang tua murid dan siswa-siswa yang mungkin dalam masalah tersebut dan tidak akan mengulangi lagi. Semangat Pak Tar. Iya Pak Uloy, terima kasih Pak Uloy. Oke Ya, Pak Uloy, sekarang saya berperan sebagai coach. Pak Uloy sebagai sebentar ayah ini. Pak Uloy, mohon maaf saya kondisikan anak saya dulu Pak Uloy. baik, silakan Pak Tar. Santai aja Pak Ayah Tar. lagi ini dulu. Bentar. Ya Pak Uloy, mohon maaf atas waktunya Pak Uloy. Kebetulan anak saya tadi ikut ke sekolah Pak Uloy. Iya Pak, Oke. ya seperti itulah. Oke Pak Uloy, kita mulai Pak Uloy ya. Baik, Oke, silakan. selamat sore Pak Uloy. Apa kabar Pak Uloy? Luar biasa baik, selalu bahagia Pak Tar. Alhamdulillah Pak Uloy, hari ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat sesuai rencana kita. Pak Uloy, hari ini ada sesuatu yang mau disampaikan terkait apa yang menjadi beban Pak Uloy selama ini Pak Uloy ya. Ya, Silahkan Pak Uloy. terima kasih Pak Tar. Saya senang sekali bisa ketemu dengan Pak Tar dan bisa menyampaikan beberapa hal yang saya alami dalam saya menjalankan tugas sebagai guru. Gini nah Pak Tar, di sekolah saya itu kan Pak Tar, Iya Pak. SMP 1 Tabang ini kan artinya ada sebuah budaya lingkungan. Nah, kemudian permasalahan yang saya hadapi ini kurangnya semangat belajar dari peserta didik atau dari siswa saya, kurangnya Oh semangat iya. belajar. Nah, dalam pembelajaran saya ini kan guru PPKN ini Pak Tar. Iya Nah, Pak ketika Uloy. saya masuk di ruang kelas, ada salah satu siswa saya uh, kelihatannya tidak semangat belajar. Iya Nah, Pak Uloy. uh, Kemudian nah, ini Pak Uloy, mohon maaf. Pak Uloy, yang pertama tujuan untuk menyampaikan terkait masalah ini apa Pak Uloy? saya ingin menyampaikan Pak Tar bisa membantu atau bekerja sama dengan saya Oh, bagaimana baik Bapak. kita Iya Bapak, dengan peserta didik. Iya Bapak, terima Heeh. kasih Pak Uloy. Silahkan bisa dilanjutkan terkait permasalahan tadi Pak Uloy. Ya, siswa ini kan sering terlambat turun sekolah dan tidak punya semangat belajar. Nah, selama ini Pak Tar saya pergi mengevaluasi dan melihat kondisi realitanya terhadap peserta didik ini. Saya berkunjung di desanya, lalu saya bertemu dengan orang-orang sekitar dan saya juga mampir di rumahnya. Ternyata orang tuanya ini tidak ada di tempat dan Oh, sering berada di hutan karena mereka sebagai petani mhm, dan tidak ada yang artinya yang memantau atau mhm. tidak ada yang menuntun atau membimbing peserta didik Iya ini ya Pak. sehingga dia itu sering terlambat dan dalam pembelajaran saya di kelas itu dia tidak ada semangat belajar. Nah, seperti itu Pak Tar. Itu Oh, yang iya ya saya Pak Uloy. alami Pak Tar. Iya Pak Uloy. Kemudian Pak Uloy mohon maaf dari anak tersebut kan memang tinggal tidak bersama orang tua Pak ya, sehingga tidak ada yang Iya, membantu, heeh. membangunkan mungkin misalkan di pagi hari Pak Uloy ya?
Iya. Nah, dari Pak Ulu sendiri, langkah apa yang sudah Bapak lakukan, Pak, untuk memberikan solusi terkait anak tersebut supaya lebih semangat sekolah, Pak? Iya, seperti yang saya sudah katakan, saya, sudah berkunjung ke rumahnya melihat kondisi orang tuanya, ternyata orang tuanya itu tidak ada di tempat, di ladang. Nah, dan saya juga sudah, memanggil anak tersebut dan saya memberikan, semangat dan beberapa, motivasi agar dia tetap eee, hadir dalam setiap pembelajaran dan saya juga saya juga bukan hanya melihat anak ini mungkin pengaruh dari lingkungan keluarga atau lingkungan tempat tinggal, tapi saya juga kembali kepada diri saya, mungkin ada faktor yang, membuat anak ini tidak semangat belajar atau saya dengan strategi pembelajaran mungkin, saya sadari bahwa selama ini Pak Tar, saya itu gini nah Pak Tar, memberikan penjelasan atau materi kepada peserta didik itu menggunakan, metode ceramah yang bervariasi. Saya Iya, juga Pak. mungkin dengan cara ini mungkin anak ini juga salah satu faktor yang membuat dia tidak semangat untuk datang, ke sekolah dan untuk belajar di sekolah. Heeh, seperti itu Pak Tar, itu yang Oh, langkah yang saya, coba evaluasi kembali. iya, Pak Uluy. Bagus, Pak Uluy, artinya dari langkah-langkah yang sudah Pak Uluy berikan, artinya menyiasati dari permasalahan anak tersebut yang awalnya kurang semangat belajar, Pak Uli sudah memberikan langkah-langkah berkunjung ke rumahnya, kemudian ternyata di rumahnya anak tersebut tinggal sendiri tidak bersama dengan orang tua karena orang tuanya sebagai petani kerja di ladang, Pak Ulu ya. Kemudian adapun dari Pak Ulu tadi sudah menyampaikan tidak 100% dari faktor keluarga, tetapi Pak Ulu juga berpikir siapa tahu ada masalah di pribadi Bapak. Jadi yang Bapak berikan itu sudah bagus, Bapak, dalam artian pembelajaran yang Bapak berikan pun sudah bagus. Namun kembali lagi ketika di dalam satu kelas ditemukan ada satu siswa yang kurang semangat, maka dari Bapak siapa tahu ada rencana yang membuat anak tersebut akan termotivasi supaya mau mengikuti pembelajaran ketika Bapak mengajar, Bapak. Iya, Rencana apa, Bapak? heeh. Iya Pak Tar, jadi rencana saya ke depan ini saya akan coba merubah cara pembelajaran saya di dalam kelas, yang tadinya mungkin selama ini saya ceramah yang bervariasi, saya akan coba menggunakan, apa namanya ini, supaya siswa ini punya semangat belajar dan saya bisa melakukan peran ya, membuat sebuah pembelajaran yang, siswa ini ikut terlibat dalam peran peran Mhm. aktif mungkin dalam berbagi kelompok, kelompok belajar, dan saling, berkolaborasi dengan teman-teman, belajarnya. Mudah-mudahan Pak Tar dengan cara ini, anak ini bisa aktif dan bisa kembali semangat belajar lagi dan saya punya komitmen dan punya, misi saya itu supaya anak di pendidikan yang saya ajarkan ini, mereka benar-benar, dapat belajar dengan baik, bagaimana saya membuat pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak. Heeh, mungkin itu yang dapat saya Wah, lakukan untuk ke luar depannya. biasa Pak Uluy, artinya Bapak di sini sudah punya rencana tindak lanjut yang mana dalam metode pembelajaran Pak Uluy akan memberikan metode pembelajaran baru dengan sistem kolaborasi sesama rekan sejawat dari murid tersebut Pak Uluy ya. Iya iya, Semoga Pak. dengan solusi tersebut nanti anak tersebut bisa kembali semangat untuk belajar di sekolah SMP Negeri 1 Tabang. Oke, Pak Uluy, kembali lagi karena waktu sudah sangat terbatas, Pak Uluy. Kemudian apa yang Pak Uluy rasakan setelah percakapan kita ini, Pak Uluy? Ya luar biasa Pak Tar, saya merasa lega, saya merasa senang, dan mudah-mudahan dengan percakapan ini menambah, semangat dan kemampuan bagi saya untuk,
mengevaluasi dan memberikan pembelajaran yang terbaik bagi peserta didik, mulai dengan berbagai macam metode strategi pembelajaran, sehingga apa yang akan saya sampaikan ke depannya akan berpihak kepada murid dan membuat murid itu merasa senang, merasa bahagia dalam pembelajaran yang akan saya sampaikan, Pak Tar. Masya Terima Allah, kasih, Pak luar Tar. biasa Pak Uloy, sukses selalu Pak Uloy, tetap semangat, tetap menjadi guru yang berpihak pada murid Pak Uloy. Terima kasih Pak Uloy, terus berjuang dan berusaha untuk menjadi guru terbaik untuk anak-anak murid kita Pak Uloy. Terima kasih Pak Uloy, selamat Baik, beraktivitas kembali Pak Uloy. terima kasih Pak Tar atas pertemuan ini dan saya Ya, ucapkan sama-sama Pak Uloy. Ya, selamat sore Pak Uloy. selamat sore. Oke Pak Uloy, Ya, kan percakapan kita yang formalnya sudah, berarti ini kita masih bisa ini atau modelnya nanti kayak mana ya Pak Uloy? Menunggu instruksi dari Bu Cici ya. mungkin kita tunggu instruksi dari fasilitator kita. Oh, siap siap Pak Ulu. Mohon maaf atas segala kekurangan saya Pak ya, segala anak saya nangis tadi, mana hujannya lagi deras. Baik Pak Tar, ya karena tanggung jawab kita sebagai guru, sebagai ayah dari anak-anak, ya Iya bagian Pak, dari tanggung jawab kita. Jadi tadi dalam setengah tiga situasi ceritanya saya jemput dari pengasuhnya Pak, mau ditinggal di iya, rumah, nangis. baik baik. Saya juga tadi sempat ada anak saya habis buka pintu mau masuk ke kamar tempat saya Iya, jumit, saya bilang, "Jangan ganggu, iya iya Pak. Bapak lagi serius nih," gitu. Ikut ikut belajar gitu. Iya iya. Iya iya. Nak lihat adik di mana nak?
Apa suara Bu Cici ndak kedengaran ya? Ini Pak, posisinya belum ngomong ke ruang kita Pak, pasti di ruang lain Pak. Oh iya. Karena Ya, Bu ya. Cici ini kan masuk ke 4 ruangan berarti Pak. Oh iya. Pak Uloy, saya coba Heeh. buka yang lembar refleksi itu belum dapat di mana ya Pak Uloy? Iya, ini belum ada lembar refleksinya ini. Ya kan kalau yang kemarin kan di atasnya ruang ini kan Pak, ruang kelompok kan Pak. Heeh. Belum. Iya, untuk anunya ruang Nggak ada ya refleksinya Pak. ini. Heeh.